Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ekonometrika, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi yang berjudulkan menganalisis minat mahasiswa terhadap penggunaan bank syariah. Sebelum mulai, izin Halimah atau Arya Satya Kurniawan, Syahrani Eka Putri, dan saya sendiri, Adelio Bia Putri Chandra Devi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian pendahuluan, di mana kelompok kami mengambil judul menganalisis minat mahasiswa terhadap penggunaan bank syariah. Pada perhitungan ini akan menjelaskan pengaruh lingkungan kampus dan religiusitas terhadap minat mahasiswa pada penggunaan bank syariah melalui beberapa pengujian. Di antaranya, yang pertama ada uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item tersebut layak untuk menjadi pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel yang akan diteliti. Yang kedua, ada uji reliabilitas, di mana uji ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen mampu memberikan hasil stabil dan konsisten ketika digunakan untuk mengukur tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan. Yang ketiga, ada analisis regresi berganda, digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ada uji hipotesis berupa uji T, uji F, dan koefisien determinan, di mana uji T digunakan untuk menguji apakah variabel X1 dan X2 berpengaruh parsial terhadap variabel Y. Uji F digunakan untuk menguji apakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir ada koefisien determinan, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Oke, yang pertama kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, di mana data yang akan kita gunakan yaitu data Excel. Di import data, kita klik Excel, terus kita cari di mana kita menyimpan file Excel tersebut. Nah, di sini saya menggunakan validitas, tunggu sampai proses import selesai. Terus klik enter. Nah, karena sudah terdapat data yang kita gunakan, di sini terdapat 15 pertanyaan dari 30 responden, di mana akan kita pisahkan menjadi 3 variabel. Yang pertama variabel X1, X2, dan Y. Kita akan memberikan nama variabel X1 dengan mengetikkan X1, panah, select, validitas, koma. Nah, kita karena yang terdapat di X1 ini di kolom 1 sampai kolom 5, maka kita akan mengetik angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus klik enter. Selanjutnya, kita akan membaca variabel tersebut dengan mengetikkan X1 data X1. Ini dilakukan terus-menerus sampai ketiga variabel sudah mengalaminya. Selanjutnya X2, panah, koma, ini berada di kolom 6 sampai 10. Kita klik ketik angka 6 sampai 10. Kemudian variabel X2 sama juga as.data.find X2. Selanjutnya variabel Y. Variabel Y, panah, select, berada di kolom 11, 12, 13, 14, dan 15. Kemudian kita membuat frame Y. Setelah semuanya selesai, untuk menjalankan uji validitas dan uji reliabilitas, kita harus mengetikkan PSCH kedua dalam kurung X1. Nah, di sini terdapat hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas dari variabel X1 atau lingkungan kampus. Di mana di sini terdapat koefisien korelasi yang berada di item statistik.
Di sini menunjukkan bahwa koefisien korelasi dari X1.1 atau pertanyaan satu menunjukkan bahwa koefisien relevansinya tuh 0,77. Terus pertanyaan kedua 0,74, pertanyaan ketiga 0,78, keempat 0,57 dan 0,62. Ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan tersebut lebih besar koefisien korelasinya dari 0,361. Dari mana sih 0,361? Karena merupakan tabel atau karena kita menggunakan 30 responden. Nah, maka kita menggunakan 0,361. Nah, ini merupakan keterlibatan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mana sih pertanyaan yang terlibat sangat besar di kuesioner tersebut? Yang pertama yaitu ada di pertanyaan keempat atau di rank 5, nomor 5 atau sangat setuju. Terus kita akan membaca hasil dari uji validitas dan reliabilitas variabel X2. Kita mengetikkan yang sama, PSYCH titik 2 alfa dalam kurung X2. Kita akan melihat hasil dari pengujian reliabilitas dan validitas X2. Di sini menunjukkan bahwa semua koefisien korelasi berada lebih dari 0,361, di mana menunjukkan bahwa semua pernyataan tersebut tuh validitas. Terus kita akan mencari dari variabel ketiga yaitu y. Kita akan klik PSYCH titik 2 alfa dalam kurung y. Nah, di sini didapatkan bahwa semua koefisien korelasi dari variabel y menunjukkan lebih dari 0,361, maka pernyataan tersebut valid. Untuk melihat dari reliabilitas, kita lihat angka-angka ini 95%. Ini menunjukkan bahwa reliabilitas menghasilkan Cronbet alpha yang lebih besar dari 0,361. Dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penilaian itu reliabilitas untuk digunakan. Gitu. Selanjutnya saya akan melakukan uji. Selanjutnya saya akan melakukan uji regresi dan hipotesis. Yang pertama, kita import datasetnya melalui ini karena kita menggunakan Excel sebagai datanya, maka kita klik from Excel. Lalu ke browser, kita tunggu dulu. Setelah muncul, kita import. Nah, setelah muncul, di sini terdapat data hasil kuesioner yang sudah dihitung terdiri dari 30 responden dan 3 variabel, yaitu Y yang merupakan minat mahasiswa terhadap bank syariah, lalu ada X1 yang merupakan lingkungan kampus, X2 religiusitas. Masuk ke uji regresi ganda, kita menggunakan model regresi. Lalu kita ketik koma regresi. Enter. Lalu kita ketik juga summary. Model ganda.
Regu ganda, enter. Nah, udah kelihatan hasilnya. Lalu interpretasinya dari hasil penghitungan menggunakan RStudio, model regresi yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 6,9954 min 0,287 X1 ditambah 0,8425 X2. 6,9954-nya ini merupakan diartikan jika variabel X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai prediksi Y adalah 6,9954. Jika nilai X1 dan X2 tidak mungkin 0 dalam konteks penelitian. Lalu X1-nya min 0,2874. 74. Yang diartikan untuk setiap kenaikan 1 unit X1, nilai Y diduga akan turun sebesar 0,2874 ceteris paribus. X2-nya 0,8425. Yang diartikan untuk setiap kenaikan 1 unit X2, nilai Y diduga akan naik sebesar 0,8425 ceteris paribus. Lalu ditunjukkan pada nilai p-value 0,065 di sini atau lebih besar dari 0,05 maka dianggap signifikan. X1-nya lingkungan kampus bernilai negatif dengan T hitung 0,2874 lebih kecil daripada theta abel 2,051. Menunjukkan berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena 0,705 ini lebih besar daripada 0,05 terhadap variabel minat mahasiswa. Dan X2 religiositas bernilai positif. Yang ini. Dengan T hitung 0,8425 lebih besar daripada T tabel yaitu 2,051. Menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan karena 0,00 di sini ya. Ini sama aja 0,00 lebih kecil daripada 0,05 terhadap variabel minat mahasiswa. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah berdasarkan hasil analisis, variabel lingkungan kampus X1 berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan bank syariah. Ini menunjukkan bahwa hipotesis sebelumnya ditolak. Lalu variabel religiositas X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa Y. Ini menunjukkan bahwa hipotesis sebelumnya diterima. Demikian analisis yang dapat kami sampaikan tentang pengaruh lingkungan kampus dan religiositas terhadap minat mahasiswa IPB University pada penggunaan bank syariah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 ekonometrika untuk ekonomi syariah. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.